Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelsa Amelia dari kelas Matematika 2 dengan NIM 2110206007. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh ELKPD yang telah saya buat di Canva, yang merupakan salah satu tugas dari mata kuliah media komputer, desain media komputer. Langsung saja, akan saya perlihatkan hasil ELKPD yang telah saya buat. Di sini pada lembar pertama, saya membuat cover ELKPD untuk materi luas segitiga dengan berbasis etno matematika. Di sini juga saya letakkan biodata untuk keterangan siswanya saat mengerjakan. Di sini ada nama dan ada kelas. Pada cover ini saya berikan elemen-elemen matematika. Selanjutnya bagian yang penting juga di sini saya buat kata pengantar. Pada lembar kata pengantar ini saya menggunakan elemen notes sehingga kita dapat membuat tulisan yang jelas. Dapat dilihat pada video. Kurang lebih kata pengantar yang saya tulis adalah seperti ini. Selanjutnya daftar isi. Daftar isi, kemudian juga saya buat petunjuk penggunaan di mana isi data diri, pelajari LKPD-nya, dan lain sebagainya. Daftar isi sendiri itu berisi cover, kata pengantar, daftar isi, petunjuk penggunaan, KI, KD, tujuan pembelajaran, materi, contoh soal, etnomatika, soal latihan, penutupan, serta profil penyusun. Ini sesuai pada ketentuan yang ada, namun bisa fleksibel. Selanjutnya masuk ke petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan di sini saya buat 4 langkah. Langkah pertama itu isilah data diri yang tertera pada cover dengan benar. Kedua, pelajari LKPD ini dengan baik agar dapat mengerti, dan seterusnya. Di sini juga pada lembar kompetensi inti dan kompetensi dasar, saya menggunakan kurikulum K13. Selanjutnya masuk ke tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajaran itu menemukan konsep luas segitiga dengan santun, menggunakan konsep luas segitiga dalam menjelaskan soal dengan teliti, menemukan masalah kontekstual yang dapat diselesaikan dengan konsep luas matematika, dan yang terakhir mendemonstrasikan penyelesaian masalah kontekstual menggunakan konsep yang ada. Di sini juga saya memberikan materi dari luas segitiga, dapat diperhatikan. Di sana saya juga membuat segitiga, istilah-istilah pada segitiga, dan jenis-jenis segitiga baik berdasarkan panjang sisi maupun panjang sudutnya. Seperti yang kita ketahui, segitiga itu terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya menurut sisinya itu ada segitiga sama sisi, sama kaki, dan lain-lain. Luas segitiga juga saya jabarkan pada slide selanjutnya, di mana di sini saya menghubungkan antara persegi panjang dengan luas segitiga. Di sini saya menggunakan istilah-istilah yang digunakan pada persegi maupun persegi panjang. Kita konstruksikan dalam bentuk segitiga dan kita menggunakan istilah-istilah pada segitiga. Di sini juga saya letakkan link Drive dan juga link YouTube yang telah saya buat mengenai luas segitiga dengan pendekatan luas persegi maupun persegi panjang.
Masuk ke contoh soal. Contoh soal di sini yang pertama, segitiga siku-siku memiliki panjang alas 12 cm dan tinggi 10 cm. Hitunglah luas dari segitiga siku-siku tersebut. Seperti kita ketahui, luas segitiga itu sendiri adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Di sini alasnya 12 dengan tingginya 10. Maka dapat kita buat luasnya itu sama dengan 60 cm persegi. Soal yang kedua, sebuah segitiga siku-siku diketahui memiliki luas 40 cm persegi. Panjang alas segitiga ini adalah 8 cm. Berapa panjang tinggi segitiga siku-siku tersebut? Di sini yang diketahui itu adalah luas segitiga dan juga alas. Yang kita perlu ketahui di sini adalah tinggi. Luas sendiri itu 1/2 dikali alas kali tinggi. Kita substitusikan nilai-nilainya sehingga nanti kita akan peroleh nilai tinggi yaitu 10 cm. Di sini saya membuat 2 contoh soal yang berkaitan langsung dengan materi-materi yang saya jabarkan sebelumnya, sehingga dapat memudahkan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada latihan soal. Selanjutnya di sini ada etnomatematika, di mana etnomatematika itu adalah menghubungkan budaya atau kultur atau adat istiadat yang ada di sekitar kita atau yang kita ketahui dengan matematika. Di sini karena poin saya adalah luas segitiga, sehingga saya menemukan objeknya yaitu batik tambal. Ada 2 batik tambal, diantaranya batik tambal Yogyakarta serta batik tambal Pamaluto dari Solo. Kedua pola batik itu membentuk segitiga. Pada sebelah kiri itu batik tambal Jogja dan pada sebelah kanan itu batik tambal Palamuto. Yang mana kita ketahui batik merupakan hasil karya tangan manusia yang dibuat menggunakan canting secara langsung sebagai alat menggambar dengan lilin sehingga tercipta karya yang indah. Nah, di sini saya buatkan latihan soal. Latihan soal pertama itu gambar di atas merupakan salah satu motif batik yang berasal dari Indonesia. Lebih tepatnya berasal dari Yogyakarta. Batik tersebut disebut dengan batik tambal Yogyakarta. Pola tersebut membentuk segitiga. Hitunglah berapa banyak segitiga tersebut. Di sini sudah saya buat garis agar tidak mengganggu daripada jawaban yang telah saya buat. Di situ dapat kita ketahui bahwa satu perseginya itu mengandung 4 buah batik. Di situ ada 15 persegi, sehingga 15 kali 3. Itulah merupakan banyak perseginya. Di sini untuk jawabannya itu mungkin bisa bervariatif. Semisal ada siswa yang menjawab bahwa pada segitiga itu terdapat bisa 6 sampai 8 segitiga pada satu persegi tersebut. Itu tergantung ketentuan soal, apakah soal ini hanya lurus atau menggunakan tingkat kritis siswa. Lanjut ke soal nomor 2. Jika diketahui sebuah kain batik dengan panjang 50 cm dan lebar 30 cm, maka tentukan luas kain batik tersebut. Di sini panjangnya 50 dengan lebarnya 30, sehingga di sini kita menggunakan rumus persegi panjang. Kita ketahui bahwa rumus persegi panjang adalah panjang kali lebar, sehingga luas dari kain tersebut adalah 150 cm persegi. Soal nomor 3. Lanjut nomor 3. Jika diketahui pada setiap segitiga pada motif batik tambal Pamaluto Solo memiliki alas dan tinggi berturut-turut 3 cm dan 1,5 cm. Tentukan luas setiap segitiga tersebut. Nah, di sini sudah diketahui alasnya 3 cm dan tingginya 1,5 cm. Sehingga luasnya adalah 1/2 dikali 3 dikali 1,5.
Lanjut pada soal nomor 4, jika diketahui kain batik tambal Pamaluto Solo 200 cm² dengan setiap segitiga memiliki alas 4 dan tinggi 2, maka berapakah banyak segitiga yang dapat dibentuk? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu luas dari segitiga. Luas segitiganya yaitu 1/2 dikali 4 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Jadi untuk satu segitiga itu luasnya 4 cm², yang mana panjang atau luas kainnya itu 200 cm². Tinggal kita kelola aja bahwa 4 itu berapa untuk mencapai 200 cm². Selanjutnya di soal kelima ini, di sini saya buatkan peta yang mana matematikanya Kota Mekah merupakan pusat perdagangan serta keagamaan di Arab, khususnya bangsa Arab Quraisy, yang mana biasa melakukan perdagangan pada 2 musim, yaitu perdagangan musim panas dan musim dingin. Yang mana perdagangan itu merupakan tujuannya dari Mekah menuju Saudi, dari Mekah menuju Yaman, kemudian Syam atau sekarang kita sebut dengan Suriah. Ternyata pola dagang itu membentuk segitiga. Nah, di situ saya memberikan jarak antara Yaman dengan Suriah. Dan di sana saya bertanya mengenai tinggi dari segitiga tersebut pada peta. Selanjutnya slide penutup. Di sini saya buat slide penutup berupa ucapan terima kasih serta harapan kritik dan saran. Dan slide terakhir berisi profil penyusun atau profil biodata saya. Juga saya tambahkan quotes dari Nicole. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenal ELKPD luas segitiga dengan etnomatematika yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.